Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Wida Mulyana. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital, yang mana saat ini saya akan menjelaskan atau saya akan sharing saja mengenai analisis yang sudah saya bantu cek atau yang sudah saya bantu kerjakan. Ini dengan tema atau dengan judul analisis jaringan bisnis penggunaan media sosial Instagram dan join partner GoFood dalam meningkatkan penjualan di Equal Cafe di Jalan Kancra, Buah Batu, Bandung. Nah, oke, mudah-mudahan yang saya bantu sharing ini bisa dapat dimengerti, juga bisa menjadi salah satu penambahan wawasan atau penambahan sharing ilmu bagi kalian semua. Oke? Next. Oke, kita mulai dari jaringan bisnis. Jaringan bisnis itu apa sih? Nah, jaringan bisnis yang mana merupakan alat yang bisa digunakan oleh usahawan atau pengusaha dalam meningkatkan bisnisnya atau dalam meningkatkan penjualannya. Nah, selain itu juga banyak sekali yang bisa didapat oleh si pengusaha tersebut dari jaringan bisnis ini. Contohnya apa saja nanti kita bantu bahas, oke? Lalu di sini ada keterangan marketing nih. Nah, marketing menurut Kotler and Armstrong di tahun 2012, marketing as the process by which companies create value for customer and build strong customer relationship in order capture value from customer return, yang mana garis besarnya itu menciptakan nilai bagi pelanggan, juga mempererat hubungan dari pelanggan tersebut untuk mendapatkan timbal balik yang baik bagi customer tersebut kepada si pengusaha tersebutnya, seperti itu. Lalu selain itu ada di sini mengenai media sosial. Nah, media sosial atau sosial media salah saja ya, adalah ini platform digital yang memfasilitasi sebagaimana penggunanya itu bisa sharing, komunikasi, atau membagikan informasi melalui foto, video, tulisan, gambar, dan lain-lain, yang mana mempermudah melakukan aktivitas komunikasi dari antara dari individual satu dan individu lainnya, seperti itu. Dan di sini juga sosial media itu saat ini sangat sangat berpengaruh besar di dalam dunia marketing ini. Nah, ini adalah salah satu beberapa contoh, ada 2 contoh sosial media yang sangat-sangat saat ini banyak sekali digunakan oleh khalayak muda, yang mana ada TikTok dan Instagram. Next. Nah, GoFood. GoFood itu adalah layanan pesan antar yang ada di Indonesia yang digunakan oleh beberapa partner GoFood untuk meningkatkan atau mengembangkan penjualannya juga, seperti itu. Dan informasi yang hingga saat ini saya dapatkan itu ada lebih dari 125.000 dari lebih dari 125.000 restoran yang sudah ada di berbagai kota di Indonesia secara resmi itu sudah menjadi dan sudah join di partner GoFood, seperti itu. Oke, kita mulai masuk ke Qual Coffee-nya. Qual Coffee itu sebagai pendirinya adalah di sini Kang ya, kita panggilnya Kang karena kita orang Bandung. Ini ada Kang Muhammad Faisal Hafian, adalah selaku owner yang mendirikan Qual Coffee. Oke, next kita ke organisasi dari Qual Coffee tersebut. Nah, dari Kang Muhammad Faisal Hafian ini adalah selaku owner, juga selaku founder dan head barnya dari Qual Coffee tersebut. Nah, mulai dari pertama kali mendirikan Qual Coffee ini, Kang Faisal ini dibantu dengan Kang Muklis.
Nah, dan alhamdulillah Kang Faisal dan Kang Muklis saat ini mendapatkan atau ada yang membantu salah satu karyawannya itu ya adalah Kang Adi. Yang mana Kang Adi saat ini bekerja membantu Kang Faisal dan Kang Muklis untuk menjadi barista di Kual Cafe tersebut. Oke, the journey of the Kual Cafe yang mulai di tahun 2020. Pertama kali kepikiran untuk membuat Kual Cafe itu sebetulnya dari si ownernya sendiri, yang mana memang passionnya itu sudah sangat melekat dan sudah ada di terkecimpung di dunia perkopian atau perbaristaan ini. Karena pada saat pertama kali beliau menjadi head bar atau berkecimpungnya itu menjadi head bar langsung di salah satu coffee shop di Bandung, rekanan beliau juga sama, itu di Sabah Coffee Bandung. Itu pada awal tahun 2018 hingga pertengahan 2018. Nah, selanjutnya beliau juga membantu rekannya beliau yang pada saat di pertengahan 2018 hingga akhir 2018 itu membuka kafe, dan beliau menjadi head barnya juga, yang mana adalah Sisi Lain Coffee. Sisi Lain Coffee, beliau menjadi head bar di Sisi Lain Coffee pada pertengahan 2018 hingga akhir 2018. Ya, lalu selanjutnya juga selain itu beliau juga melanjutkan journey-nya beliau menjadi head barnya itu di Rumah Ronin Cafe Bandung. Itu sama menjadi head bar, beliau menjalankan menjadi head barnya itu selama kurang lebih 2 tahun, dari awal tahun 2019 sampai kurang lebih di akhiran tahun 2020. Nah, dari pengalaman itulah beliau kepikiran untuk mencoba untuk membuka cafe shop yang beliau sendiri yang menjadi ownernya, untuk mengembangkan selain hasil dari pengalaman beliau passionate-nya di coffee, menjadi barista di coffee shop sebelumnya, juga mendapatkan pengalaman bagaimana sih cara membuat atau membuka coffee shop ini. Jadi beliau pada akhirnya tepat di bulan Desember 2020 itu membuka coffee shop yang bernama Kual Cafe Bandung yang ada di Jalan Kancra nomor 44 Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Setelah dibantu dicari tahu bagaimana kenapa sih kepikiran namanya Kual Coffee. Nah, Kual Coffee ini itu lebih ke pengambilan kata dari equal atau kesetaraan atau setara, sama. Beliau melihat bahwasanya dengan kopi tidak melihat umur, usia, atau gender dan lain-lain, karena saat ini banyak sekali anak muda yang suka banget mengopi ya. Jadi beliau sama saja juga, karena dari equal atau kesetaraan kita bisa sama dan bareng, dan beliau itu menyampaikan lebih tepatnya setara, kita sama saja di mata Allah tuh, kita sama dan kita setara, Masya Allah. Jadi Kual Coffee itu berasal dari equal atau dari kesetaraan atau sama semuanya gitu. Dengan kopi pun kita bisa setara atau dengan kesetaraan yang sama, yang bareng, seperti itu. Oke, kita masuk ke modal awal nih. Modal awal yang dikeluarkan oleh sang owner atau dari Kang Faisal ini pada saat pertama kali mau membuka coffee shop itu totalnya kurang lebih di 70 juta, kisaran 70 juta rupiah. Yang mana beliau itu dibagi menjadi dua, 80% di aset dan 20% di bahan baku. Nah, untuk aset itu kurang lebih beliau mengeluarkan kisaran di 50 jutaan, yang mana dari nol kan, jadi dari mesin kopinya, juga dari kopi drip, coffee maker, mocha pot, peralatan masaknya, silverware, glassware, penyimpanan bahan baku, barang-barang dan lainnya, juga termasuk dari aplikasi yang digunakan oleh beliau untuk mengoperasionalkan coffee shop tersebut. Untuk yang 20%-nya kurang lebih di 20 jutaan, beliau digunakan untuk bahan baku dari biji kopi,
creamer, susu, dan lain-lain itu digunakan untuk bahan baku. Jadi kurang lebih di 20% bahan baku dan 80% aset. Totalnya itu 70 juta, di 50 jutanya di aset, 20 jutanya di bahan baku. Bagaimana sih untuk dari teknik pemasaran yang beliau gunakan untuk memasarkan si Equal Coffee ini? Nah, untuk dari teknik pemasarannya, beliau menggunakan dua teknik pemasaran, yaitu ada offline dan online. Untuk offline, sebetulnya dari marketingnya sendiri, beliau menggunakan salah satu platform sosial media yang sebelumnya saya bantu jelaskan, untuk memarketingkan produknya, untuk menintroduce atau memperkenalkan produknya seperti apa dan apa saja yang ada di Equal Coffee ini. Jadi beliau menggunakan Instagram untuk lebih memperkenalkan produknya, yang mana di Equal Coffee itu ada apa aja sih. Lalu di Equal Coffee itu ada harganya kisaran berapa, dan ada promo apa sih untuk hari ini di Equal Coffee. Dan itu yang sering sekali di-share dan diinformasikan melalui platform media sosial Instagram yang Kang Faisal lakukan seperti itu. Dan dari sejak saat pertama kali didirikan Equal Coffee ini juga memang yang paling ownernya lakukan adalah membuat Instagram untuk mengintroducekan produk-produk yang dijual atau yang akan dikeluarkan di Equal Cafe-nya ini. Selain juga offline, yang mana sebagai teknik pemasarannya ini melalui digital atau melalui marketing, tapi itu bisa membuat pelanggan yang datang ke offline store-nya itu bertambah. Jadi tidak hanya memberikan informasi atau yang kelihatan dari sekitarnya saja, ternyata itu bisa memperluas jaringan atau memperluas informasi ke beberapa customer yang memang tidak dari dekat lingkungan si coffee shop tersebut, seperti itu. Selain itu ada yang juga mengikuti atau join partner GoFood. Nah, untuk join partner GoFood ini dapat juga mempermudah customer untuk dapat menikmati atau produk-produk dari Equal Coffee. Contoh misalkan ada yang tidak bisa datang ke coffee shopnya, dari si customer bisa GoFood, itu bisa beli melalui GoFood, lalu juga dapat memperluas atau memperbanyak penjualan selain yang datang ke lokasi. Jadi dibantu oleh GoFood selain customer-customer yang langsung datang ke lokasinya. Seperti itu. Nah, langsung ke jaringan bisnisnya. Untuk jaringan bisnisnya yang dilakukan oleh owner atau Kang Faisal dan rekan-rekannya itu yang pertama yang dikhususkan untuk mendapatkan salah satu ciri khas yang memang ikonik dari coffee shop itu adalah kopi susu coffee shopnya itu masing-masing. Karena memang coffee shop itu memberikan beberapa ciri khas dari coffee shop. Jadi ada produk yang di highlight. Salah satunya adalah kopi susu dari Equalnya sendiri. Nah, untuk dari biji kopi susunya sendiri yang dapatkan the Equal itu adalah dari satu supplier dan dari satu supplier sekaligus roaster yang dipercaya dari Equal tersebut. Bekerja sama Equal ini dengan Cafeto Coffee Roaster, yang mana beliau sampaikan adalah owner dari Cafeto Coffee Roaster ini adalah guru beliau mengenai perkopian ini. Jadi beliau mempercayakan Cafeto Coffee Roaster ini untuk menghandle atau mendevelop biji kopi khusus untuk kopi susu di Equal Coffee ini. Dan alhamdulillah hingga saat ini masih berjalan dengan baik untuk
jaringan bisnisnya ada, dan di sini untuk dapat juga mempertahankan ciri khas dari kopi susu tersebut, dan dan alhamdulillah sehingga saat ini bekerja sama dengan baik dan masih menggunakan biji kopi yang memang di-roaster oleh Cafeto Coffee Roaster ini. Yang kedua itu ada biji Arabica. Nah, untuk biji Arabica ini Kang Faisal itu menyampaikan bahwasannya dari setiap minggunya beliau akan hunting ke beberapa roaster yang memang menyediakan Arabica khasnya roaster-roaster tersebut. Karena untuk Arabica itu biasanya informasi dari Kang Faisal itu bahwasannya ada beberapa varian rasa yang berbeda-beda dari setiap roasternya. Maka dari itu di Kual Coffee setiap minggunya itu untuk biji Arabica pasti akan berbeda-beda. Jadi hingga saat ini pun dari Kang Faisal masih bukan mencari, tapi lebih memaksimalkan untuk menjalin hubungan dengan beberapa roaster, sekalian mengembangkan juga beberapa varian rasa untuk biji Arabicanya di coffee shop tersebut, seperti itu. Tapi untuk kondimen lainnya seperti gula, sirup, SKM, dan lain-lain itu beliau tidak ada supplier khusus, hanya saja biasanya beliau langsung pergi ke pasar atau beli ke pasar, karena memang informasi dari beliau itu untuk hal-hal tersebut itu memang adalah hal umum yang sudah menjadi rahasia umum yang sudah biasa digunakan oleh si barista atau yang punya coffee shop untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Jadi memang sudah diperjualbelikan. Paling lebih dikhususkannya itu beliau memiliki toko-toko langganan yang memang mendapatkan harga khusus untuk hal-hal tersebut, seperti itu. Juga itu dapat menjadi salah satu value untuk income atau pengeluaran yang dikeluarkan itu lebih hemat, karena beliau ada langganan untuk si SKM dan lain-lain. Tapi tidak ada supplier khusus yang memang didatangkan langsung ke lokasi beliau, itu tidak ada. Jadi yang dikhususkan suppliernya itu selain beliau tadi hunting yang biji kopi, untuk Arabicanya beliau hanya yang mengkhususkan itu berarti biji kopi untuk kopi susunya itu sendiri. Next, untuk target penjualan. Dari target penjualan sendiri, beliau itu mematokkan kurang lebih di 100 sampai 150 cup per hari kopinya. Seperti itu. Untuk mendapatkan income kurang lebih di 50 juta per bulan. Dengan harga 1 cup kopinya itu di Rp20.000. 20 sampai 22 ribu. Itu untuk dari kopi dan non kopi, seperti itu. Jadi pelanggan sampaikan, karena memang untuk dari target penjualan itu memang ada, hanya saja tercapai atau tidak tercapainya dibantu dimaksimalkan dengan usaha dari beliaunya. Untuk pencapaian, alhamdulillah di beberapa satu tahun pertama beliau mendapatkan income yang bahkan bisa dibilang lebih, karena memang pada saat pertama kali buka Kual Coffee itu beliau dapat menjual hampir 200 cup lebih per harinya. Juga di sini dapat income, juga dapat reviewer yang baik dari customer-customernya, mendapatkan feedback yang baik dari customer-customernya. Selain pelanggan yang datang langsung ke outletnya, juga GoFood itu sangat membantu penjualan si Kual Cafe ini, karena dapat mencapai target per-harinya mengenai untuk penjualan 100 sampai 150 cup per hari. Dan di sini ada resiko yang dihadapi dari Kual Cafe yang selama ini sudah buka ya. Itu yang paling terasa ownernya Kang Faisal sampaikan itu adalah saingan, karena di Bandung itu sangat banyak sekali, dan pada tahun 2021 sampai 2022 hampir
satu minggu itu bisa sampai 3 sampai 7 3 sampai 7 coffee shop yang buka gitu, resmi dibuka. Itu adalah salah satu resiko yang dihadapinya, saingan yang paling utama. Tapi Kang Faisal selaku owner itu sangat-sangat dan rekan sangat-sangat confident dengan apa yang sudah Kual Cafe ini ada gitu. Contoh pertama dari Kual Cafe ini adalah ada khas atau ikoniknya dari Kual Cafe. Orang-orang tuh dapat tahu nih, oh Kual Cafe mendapatkan highlight dari Kual Cafe-nya ini. Karena yang pertama itu adalah ikonik dari Kual Cafe dari toko atau gedung coffee shop itu sendiri, menciri khaskan batu bata merah yang dari beberapa pemukiman yang ada, dan di situ ada coffee shop yang ikonik, yaitu dengan sentuhan atau dengan bangunannya itu yang batu bata merah. Lalu ada outer yang di atas, juga ada inner yang di bawah itu. Lalu juga dari produk yang dikeluarkan dari coffee shop di Kual Coffee ini, selain setiap coffee shop memiliki kopi susunya yang khas masing-masing, coffee shop dari Kual Coffee ini juga ada beberapa produk yang lainnya seperti hot coklat, bahkan kalau untuk makanan biasanya ada cookies dan donat. Untuk lainnya non coffee ada teh juga, ada matcha, ada biskop dan lain-lainnya. Itu sangat confident untuk produk yang dikeluarkan di Kual Coffee ini, berani bersaing dengan kopi-kopi lainnya. Dan untuk rasa itu lebih ke relatif dari si customernya itu sendiri, apakah cocok dengan rasa yang sudah diberikan oleh Kual Coffee atau tidak. Maka dari itu untuk resiko rasa lebih ke dikembalikan ke customernya lagi. Kita menjamin sesuai dengan untuk prosedur dan memang sesuai dengan takaran yang sudah ada, resep yang sudah dibuat itu sesuai dengan prosedur, baik itu dari head bar, barista atau staff atau pebaristanya sendiri, itu sudah diberikan SOP, ketentuan pembuatannya itu pasti sama dan tidak akan ada perubahan, baik itu diberikan atau dibuat oleh head baristanya atau bukan, seperti itu. And then untuk kesimpulannya, Kual Coffee ini sangat mempererat dan bekerja sama baik dengan roaster kopinya sendiri agar dapat mempertahankan ciri khas atau rasa yang sudah didapat dari Kual Coffee-nya tersebut. Lalu di sini kualitas dari biji kopi dan lain-lain itu sangat dinikmati oleh Kual Coffee tersebut. Selain menjalin kerjasama dengan baik dengan roaster-roasternya, Kual Coffee juga sangat-sangat memaksimalkan penggunaan marketing, apalagi marketing digital, sosial media seperti untuk Instagram dan GoFood. Nanti kedepannya insya Allah informasinya itu akan menambah platform lain seperti GrabFood, ShopeeFood dan lain-lain seperti itu. Dan sedang memperdalam sebagai konsultan dari coffee shop. Jadi dari ownernya pun ingin sharing hasil dari beliau atas pembukaan Kual Coffee ini, sharing ke beberapa calon owner di coffee shop yang mau membuka coffee shop di Bandung itu seperti apa. Mungkin itu saja yang saya bantu sampaikan terkait untuk dari hasil sharing analisis jaringan bisnis dalam penggunaan media sosial Instagram, juga join partner GoFood dalam meningkatkan penjualan di Kual Cafe Bandung. Dan mudah-mudahan sharing yang saat ini saya bantu sampaikan sangat-sangat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tempo berbicara saya yang sangat-sangat
tidak sesuai, karena memang masih sangat-sangat butuh belajar juga. Paling hanya itu saja dulu yang saya bantu sampaikan, dan mudah-mudahan sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Bye bye. Terima kasih semuanya.